Oke, selamat sore teman-teman. Ya kita mulai ya. Ini IG kayaknya udah agak pulih nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa, tiba-tiba nggak bisa. Ya tapi moga-moga IG udah beres lah masalah. Semoga ya. Nggak tahu, pokoknya saya juga nggak ketemu masalahnya di mana soal bukan hari IT ya. Oke, baik kita update dulu ya market ya. Ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini? Sudah nggak tahu tanggal nih. Tanggal 16 Juli 2025 ya. Nah, hari ini mungkin bukan hari ini lah. Di periode minggu ini di awal bulan sampai sekarang kita udah dapat beberapa katalis yang harusnya cukup ini ya, cukup bagus untuk market ya. Jadi ada beberapa katalis yang kita lihat, ini yang saya catat aja ya. Ini ada sekitar 5 katalis. Di situ ada kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Jadi perang tarifnya itu ya kita dapat berapa ya? 19% ya. Semalam itu, semalam baru kejadian. Ya, jadi tapi hari ini kayaknya market baik-baik aja ya. Nanti kita lihat ya kenapa market kok kayaknya apa nanggapinnya setengah hati ya. Terutama untuk market Indonesia ya. Kemudian habis itu ada kesepakatan antara Indonesia dengan Euro. Ya, CEPA itu ya. CEPA singkatan dari apa ya, saya lupa ya. Kemudian kita bahas sedikit RUU. Ini bukan RUU lagi, harusnya jadi undang-undang One Big Beautiful Bill. Jadi ini sebenarnya undang-undang yang diajukan oleh Trump ke Senat atau ke DPR-nya US sana. Apa ini? Ya nanti kita lihat sedikit karena ini lumayan bisa menjadi sebuah ancaman ke depannya. Teman mungkin bisa tahu waktu itu sempat ini ya berantem antara Trump dengan Elon Musk ya waktu itu ya kita nggak tahu itu drama atau apa gitu ya membahas ini One Big Beautiful Bill ini. Ya, kemudian habis itu penurunan suku bunga Fed setelah CPI keluar, semalam sudah keluar. Jadi kalau kita lihat CPI-nya ya tidak di bawahnya ekspektasi, tapi di atas dari bulan yang lalu. Kita akan lihat seperti apa. Nah, hari ini mungkin ini boleh dibilang kejutan lah ya. Bahwa Bank Indonesia memberikan penurunan suku bunga. Jadi ini mungkin dia turun dulu. Karena ada ekspektasi kalau nggak bulan ini berarti ya September akan ada penurunan suku bunga The Fed. Jadi em, Bank Indonesia mulai duluan. Kemarin kita lihat properti sudah mulai price in gitu ya. Sudah mulai price in. Kalau hari ini turun ya wajar aja. Karena ya kita bilang ya pasti sudah ada yang tahu duluan. Pasti sudah ada yang udah kena apa sudah ada bisikan ya sehingga dua saham kita ya apa ya Asri sama BSDE ya kemarin ya itu sampai Asri lah Alam Sutra terutama kalau teman-teman datang di Kopdar kemarin kita bahas Alam Sutra ya kalau tidak salah ya di endingnya dan itu sesuai dengan setup yang kita bahas juga waktu di Kopdar kemarin. Oke. Nah, saya agak cepat aja ya karena ini mungkin nggak yang 4 dan 5 kita mungkin nggak cover hari ini. Tapi ini satu 2 3 kita mencoba untuk cover di pertemuan kita hari ini ya. Oke, kita lihat kesepakatan Indonesia dengan US. Apa aja itu? Nah, ini saya singkatin. Sebenarnya itu banyak banget, termasuk ada pembelian pesawat Boeing 50 biji yang ditugaskan Garuda ya, Garuda Indonesia. Kemudian habis itu ICBP, INDF ditugaskan untuk membeli gandum dari Amerika ya untuk bahan pokoknya itu. Jadi cukup banyak lah sebenarnya di itunya, tapi poin utamanya, ya poin-poin utama dari kesepakatan itu adalah ini. Sebenarnya kalau mau disingkatin lagi, teman-teman masih akan lebih kesel lagi. Ya, kita akan dapat penurunan tarif dari tadinya 35% menjadi tinggal 19%. Bahkan katanya ada beberapa produk yang tarifnya jadi nol atau sampai 10%. Ya, terutama produk tekstil dan alas kaki. Itu akan ada perlakuan preferensial. Jadi ada perlakuan khusus untuk kedua produk itu. Ya. Nah, Indonesia ekspor ke US itu kena 19%. US ekspor ke Indonesia berapa persen? Ya, itu hampir nol atau kita boleh katakan nol lah. Ya, jadi produk-produk yang masuk ke Indonesia dari US itu hampir boleh dibilang nol. Nah, produk yang kita ambil dari US itu apa saja? Salah satunya adalah produk pertanian. Jadi pertanian, peternakan, ya kan memang US itu terkenal dengan pertanian dan peternakannya. Jadi kayak gandum segala macam kita akan ambil, kedelai juga kita akan ambil. Kemudian ayam, telur ya mungkin akan diambil juga dari situ ya. Saya sih berharap tidak ya. Eh, tapi kalau sampai masuk, dia dikenakan 0%.
Ya, jadi mungkin saya nggak tahu ya ayam di sana lebih enak atau ayam di sini lebih enak ya. Tapi kalau sampai masuk produk-produk pertaniannya, nah ini mungkin teman-teman perlu ini ya, perlu lihat bagaimana nasib UMKM kita ya, bagaimana nasib para petani-petani kita. Untungnya mereka nggak nanam cabai ya, untungnya mereka mungkin nggak nanam bawang segala macam ya. Kalau sampai nanam sih nggak tahu ya produk kita masih bisa bersaing apa enggak. Tapi udahlah ya. Tapi yang pasti adalah kita dapat penurunan dari 35 menjadi 19%. Oke lah, dalam jangka pendek itu kabar baik. Saya harus katakan itu jangka pendek ya. Dalam jangka pendek itu akan jadi kabar baik. Nah, kemudian yang kedua adalah ini. Akses pasar Amerika terhadap komoditas di Indonesia itu akan dibuka seluas-luasnya. Indonesia diminta tidak membatasi ekspor ya mineral mentah. Jadi kebayang ya, kita berarti akan kembali ke zaman kolonial ya, zaman Bahala ya, zaman Bahala di mana tadinya kan kita em, gimana ya kita bilang ya, kita kan sebenarnya adalah negara yang hampir boleh dibilang sekarang ya dalam tanda petik mengandalkan sumber daya alam yang ada. Ya, kita saat ini ya. Jadi kalau lihat pemasukan-pemasukan di APBN, ya, pemasukan ekspor kita dan lain sebagainya, itu sebagian besar bergantung pada barang-barang tambang. Ya, jadi ya harus digali, kemudian habis itu diekspor. Itu ketergantungan kita. Kita beda dengan Singapura. Singapura itu sudah menjadi perusahaan jasa kan. Kita berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu udah mulai transformasi menjadi perusahaan manufaktur. Ya, nanti kita lihat juga apa bedanya 19%-nya Indonesia dengan 20%-nya Vietnam. Ini kelihatannya mungkin pada saat nego itu, jangan 20% lah, kita kan jadi sama sama Vietnam. Minimal kita bisa lah kasih headline gitu ya. Indonesia mendapatkan apa tarif yang paling rendah di negara Asia. Ya, siapa tahu kan bisa jadi bikin headline begitu ya. Turuninlah 1%, mungkin kayak gitu ya negonya. Saya nggak ngerti ya negonya bagaimana ya. Hmm. Tapi yang pasti cukup banyak yang kecewa dengan negosiasi inilah ya. Tapi oke lah. Sudah kita lihat kelebihannya aja dulu ya. Kekurangannya nanti kita baru ngomongin. Itu ya, jadi tidak membatasi ekspor mineral mentah. Artinya bisa jadi program hilirisasi kita bubar ini. Seandainya kalau benar-benar diterapkan. Nggak tahu nanti negosiasinya seperti apa. Tapi ini yang pasti adalah Amerika Serikat akan mendapat akses penuh untuk komoditas kita. Ya, termasuk berarti ada pelarangan untuk hilirisasi segala macam. Ya, mungkin arahnya ke Freeport. Mereka akhirnya bisa mengekspor bauksit secara mentah, tembaga secara mentah. Ya, mungkin habis itu emas pun mungkin dia nanti bisa ekspor secara mentah. Jadi diolahnya di sana. Ya bisa jadi seperti itu. Nanti Freeport itu ada apa lagi ya? Ada nikel juga. Ya bisa jadi itu semua akan keluar dengan sendirinya dengan ya seenak jidatnya lagi gitu. Jadi kita akhirnya cuma mendapatkan ampas gitu ya. Sama ya kayak dulu kita bilang ya. Kita ekspor komoditas yang mentah-mentah ini, kemudian nanti kita import barang-barang yang sudah ready, sudah jadi, yang nilainya sudah berkali-kali lipat, padahal bahan bakunya dari kita. Ini ya. Jadi kalau sampai ini terjadi, sebenarnya ini sebuah kemunduran untuk kita. Tapi ya udahlah, secara jangka pendek kita mungkin akan lihat neraca perdagangan kita lebih bagus. Jangka pendek ya, jangka pendek ya. Kita kan suka-suka ya jangka pendek kan. Ya apa di ya you know lah ya. Pokoknya yang kita suka lah jangka pendek lah. Ya, yang penting gue nggak dihujat. Yang penting ini gue udah dapat loh 35% jadi 19% loh. Ya lu nggak lihat apa angkanya turun. Ya, jadi kalau lu nggak bedah ke dalamnya, ya lu melihat itu sebuah prestasi. Tapi kalau kita bedah di dalamnya, sebenarnya jangka panjangnya ya gitulah ya. Udah teman-teman sama-sama tahu aja lah ya. Nah, Indonesia juga setuju tidak menerapkan bea keluar yang progresif. Jadi yang apa yang diterapkan oleh ke Freeport itu benar-benar ditolak semuanya. Termasuk di dalamnya adalah sebenarnya bukan cuma Freeport ya, di semuanya kan dicoba untuk perusahaan-perusahaan tambang kan dicoba untuk dipersulit untuk diekspor mentah. Ya, tujuannya adalah agar memberikan nilai tambah dulu. Lu kasih nilai tambah dulu value-nya, sudah lu value edit-nya kepada komoditas itu sehingga lu jual lebih mahal. Gitu. Jadi nggak cuman oh gali kemudian habis itu langsung jual. Itu maksudnya kita kan untuk hilirisasi kan. Nah, ini kalau dengan ada kesepakatan ini totally batal gitu. Jadi sangat mungkin juga
karena ada kesepakatan ini, mungkin negara-negara lain juga akan meminta kesepakatan yang sama. Teman-teman nanti tungguin aja. Pasti akan ada negara lain yang notabene menjadi tujuan ekspor kita yang terbesar juga, pasti akan meminta perlakuan yang sama. Ya, tungguin aja. Nanti kita kita lihat lah. Kita lihat. Saya kan udah bikin di itu ya di tele ya, teman-teman tahu lah negara yang dimaksud ya. Nah, kemudian investasi langsung dan dukungan logistik. Amerika akan membuka jalur pendanaan terhadap proyek logistik pelabuhan dan digitalisasi sistem ekspor Indonesia. Oh, kelihatannya bagus, betul. Ya, pabrik peleburan Amerika boleh melakukan outsourcing sebagian prosesnya di Indonesia tanpa dikenakan aturan hilirisasi lokal. Ya, jadi ini tujuannya adalah ke Freeport. Teman-teman bisa lihat eh, apa kesepakatan ini itu adalah ke Freeport. Kita tahu bahwa bagaimana kita mempersulit ekspornya Freeport, tembaga, emas, segala macam, agar bisa memberikan nilai tambah dulu ke Indonesia, ke dalam negeri, baru lu keluar kan. Nah ini berarti ya kita akan balik lagi ke kesepakatan lama, di mana ya udah gali keluar. Jadi ya mungkin ya kita akan lihat lah ada sesuatu dalam jangka pendek, betul neraca perdagangan kita akan lebih bagus. Ya, ini kan berarti kan pasarnya Amerika kan udah kebuka lagi nih. Berarti udah semuanya udah beres nih. Pasar ekspor kita neraca ekspor kita akan bagus. Neraca perdagangan kita akan kembali bagus. Ya, tetapi ya jangka menengah dan jangka panjang itu pasti akan ada efeknya lagi. Oke, nah empat penerimaan Indonesia dalam skema prevensi dagang baru atau Strategic Partner Assets Framework SPAF itu yang memberikan prioritas akses ke pasar Amerika ya. Ini tolong teman-teman lihat ya di garis bawah ya dalam rantai pasok atau supply chains non China ya non China. Jadi teman-teman tahu ya kemarin kan Amerika mencoba untuk menekan negara-negara anggota BRIC. Ya kalau lu gabung ke BRIC sana kita akan kenain 10% tambahan ya. Nah, tetapi dengan skema ini mungkin Indonesia akan bisa membuka pasar misalnya ke Eropa dan lain sebagainya akan lebih free ya dengan dasar kesepakatan ini. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, apa keuntungan buat kita? Jangka pendeknya, kita harus katakan volume ekspor kita bisa kembali naik. Oke, volume ekspor kita bisa kembali naik, terutama untuk komoditas mentah. Kayak nikel, bauksit, batu bara, termasuk dalam hal ini adalah tanah jarang atau rare earth-nya itu udah pasti akan meningkat karena kita juga nggak punya teknologi untuk mengolah tanah jarang ini. Ya, jadi ini pasti kita akan mengandalkan US kalau nggak ya Cina kan. Nah, US itu punya kepentingan untuk tanah jarang ini karena ini adalah bahan untuk semikonduktor kan atau chip-chip itu ya. Dia butuh banget. Jadi kalau dia bisa memegang layout di tempat lain, ya misalnya kayak Indonesia, ketergantungan dia pada Cina itu pasti akan berkurang. Ya, nah jadi artinya ya Indonesia membuka pintu untuk itu. Mungkin oke lah dia berarti ada teknologi untuk menggali itu. Tapi berapa banyak yang akhirnya kembali ke Indonesia? Ini yang kita nggak bisa ngitung. Karena ya, apa kita nggak punya sorry kita nggak punya teknologi itu. Kemudian habis itu pengelolaan rail earth yang kita tahu itu mahal, tetapi angkanya itu saya nggak tahu berapa gitu ya. Yang pasti adalah sebenarnya ini adalah komoditas yang sangat-sangat berharga. Tetapi ya akhirnya ya karena kesepakatan ini kita buka. Ya kita buka ya tinggal lu ambil lah gitu ya. Ngomongnya kayak gitu ya. Pendapatan perusahaan tambang dan sektor logistik kemungkinan besar akan meningkat. Ya karena ada permintaan. Ya iyalah kan lebih murah. Kita nggak mereka otomatis ya walaupun oke lah kita ekspor ke sana dia dikenain 19%, tetapi perlakuannya kan berbeda. Pajak untuk hilirisasinya kita nggak kenain dan lain sebagainya itu udah pasti akan jauh lebih murah walaupun dia kena 19%. Beda kan kalau misalnya kayak China Cina Cina beli sama kita kan kita tetap akan dikenain pajak progresif untuk ekspor ke Cina. Jadi daripada gue ekspor ke Cina, mendingan kita ekspor ke Amerika. Amerika pasti akan mencarinya. Ya, nah cuman yang jadi masalah adalah apakah
manufaktur Amerika itu sanggup nggak untuk menampung tambang apa hasil-hasil tambang dari perusahaan-perusahaan tambang kita. Nah, kalau itu tidak apa namanya tidak maksimal tampungannya, berarti kita akan surplus banyak banget. Sedangkan eh, tujuan ekspor terbesar kita mungkin juga akan marah. Ya, gini deh, kita kita ngomong gini aja ya. Ini simulasi aja. Saya nggak tahu juga apakah apa Cina akan menerima kesepakatan ini dengan oh begitu aja, oke nggak apa-apa gitu kan? Ya atau dia akan datang ke Indonesia. Kalau saya jadi Cina, saya pasti akan melakukan hal itu. Lalu memberikan kesepakatan seperti itu kepada US. Lu masih mau nggak kerja sama kita? Kalau masih mau, ya ya udah kasih kita apa namanya syarat yang sama dengan US. Boleh nggak gue ngomong begitu? Karena kalau kita berbisnis, kita kalau udah tahu nih, supplier kita mensuplai dengan persyaratan kayak gini ke toko A, pasti yang kalau saya tahu sebagai toko B, saya pasti akan ngomong sama supplier saya, lo kasih ke toko A begitu ya, kenapa lu nggak kasih ke gua? Ya, baik, gua boleh minta hal yang sama nggak? Ya, kalau seandainya lu nggak mau kasih gua, ya nggak apa-apa, gua coba cari supplier yang lain deh, yang lebih fair sama gua gitu loh. Betul nggak? Ya, jadi kalau sampai itu kejadian, ya saya pikir ya pasti akan ada negosiasi ke pihak yang ini ya. Oke. Nah, jangka pendeknya sekali lagi ya, kalau kita memberikan negosiasi dengan persyaratan yang sama, memang akan ada peningkatan pada volume ekspor ya dan lain sebagainya. Pasti akan ada peningkatan. Ya iya lagi murah-murahnya kan. Tetapi jangka panjangnya ya ini yang kita nggak mau sebenarnya. Nilai tambah dari barang-barang yang sebenarnya kita andalkan itu menjadi nggak ada. Dan ini bisa habis. Ya kita lihat nikel kita udah tinggal berapa tahun doang. Kemudian sekarang bentar lagi akan dieksplorasi itu adalah tembaga. Itu juga pasti akan habis. Kemudian emas juga kita udah tahu tinggal berapa tahun lagi. Ya, belum lagi sebentar lagi akan ada eksplorasi bauksit secara besar-besaran. Ya, untuk mengambil komoditas aluminiumnya, turunan dari bauksitnya itu aluminium. Sebentar lagi akan terjadi seperti itu. Jadi memang iya kita secara jangka pendek kalau kita trader ya, kita harusnya bisa memanfaatkan pergerakan ini untuk jangka pendek. Nah, kalau sebagai apa ya, dari sisi nasionalisme kita, ya ini sebenarnya sangat-sangat ya ya dalam waktu dekat kita mungkin akan lihat ada ini ada pertumbuhan, kok ada kayak pergerakan ekonomi dan lain sebagainya yang kita bicara di Kopdar kemarin ya. Kalau seandainya terjadi rally, hal apa yang akan menjatuhkan market? Ya, hal-hal apa yang mungkin kalau yang kemarin itu kan mungkin ada kayak ya, subprime mortgage, ada krisis ekonomi, kemudian ada datang COVID, ya, kemudian habis itu, nah setelahnya ini mau datang apa gitu ya? Ada perang tarif, kemudian habis itu apa gitu. Nah, ini mungkin juga ya nanti nanti kita sambung ke RUU One Big Beautiful Bill itu ya. Mungkin itu akan arah-arahnya pasti akan ke arah seperti itu ya. Oke, resiko besarnya adalah hilirisasi kita akan dibekukan sampai 2027. Ya, karena memang kesepakatannya saya tidak tahu ya apakah benar ya tahunnya sampai ke 2027 jadi hanya 2 tahun saja atau mungkin akan lebih panjang lagi kita nggak tahu ya tapi ini karena kesepakatannya benar-benar tidak dipromosikan apa dipublikasikan secara luas kan ya nah ini berarti apa kalau iya oke 2 tahun berarti 2 tahun ini potensi nilai tambah kita pasti akan hilang. Oke, ya. Nah, Indonesia bisa jadi kembali ke pola gali jual. Ya, gali jual. Saya nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya kita tahu lah ya, gali jual ya, kayak pola-pola lama. Nah, ini akan kita lihat ke depannya. Jangka pendeknya oke. Ya, ini akan jadi katalis jangka pendek yang cukup baik untuk bursa. Ya, untuk emiten-emiten di dalamnya, terutama untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan tambang lah karena ekspornya lebih gampang, lebih mudah. Cuman kan teman-teman juga harus memperhitungkan bagaimana kalau Cina itu balas. Ya, dan Cina balas seandainya kita memberikan hal yang sama, itu bagus untuk perusahaan tambang dalam jangka pendek. Ingat ya, jangka pendeknya kita bagus.
Ya, jadi ya udah teman-teman bisa memanfaatkan itu jangka pendek buat jadi trader. Jadi kita kita kesampingan dulu nasionalisme kita ya. Tapi kalau bicara mengenai nasionalisme, ini sebenarnya kesepakatan yang sangat merugikan ke depannya gitu ya. Oke, saya nggak akan bicara terlalu banyak di situ. Teman-teman cari sendiri lah, pasti udah banyak sekali analis-analis yang jauh lebih pinter ya dalam hal beginian ya. Teman-teman cek, teman-teman lihat mereka lah ya. Saya cuman kita cuman gali apakah ini katalis cukup bagus untuk jangka pendek kita sebagai trader. Udah gitu aja ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sekali lagi ya kesimpulannya jangka pendek untuk perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten tambang itu mungkin akan jadi sesuatu yang menjadi positif. Tapi ya tentu kita harus lihat pelaksanaannya. Dan apabila kalau misalnya nanti teman-teman mungkin akan lihat ya Cina tiba-tiba ngetok pintu ya kita. Nah, kita lihat nanti bagaimana pemerintah kita ya. Kalau sama US aja begitu pasti Cina pasti begitulah. Udahlah, kita tahu lah ya. Oke, sama-sama tahu. Oke, katalis yang kedua adalah soal kesepakatan dagang antara Indonesia dan Euro. Ini adalah negosiasi yang sudah berlangsung 10 tahun. Ya benar ya, kurang lebih ya. Ini sekarang 2002, ya, kurang lebih 10 tahun. Lu tahu lah ya, tentang deforestasi, tentang apa namanya, energi hijau dan lain sebagainya. Oh ini semua di sini nih ya. Semua di sini. Nah, akhirnya kemarin tanggal 13 Juli kemarin waktu Presiden Prabowo ke Euro itu kunjungan ke Euro itu dicapai finalisasi dan ratifikasi untuk cepak 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 ini saya nggak tulis ya cepak itu saya lupa lah singkatannya apa lah ya. Pokoknya kesepakatan dagang itu akhirnya sudah tercapai. Dan itu akan diratifikasi dan finalisasi di September 2025. Jadi nanti DPR kita akan ratifikasi, DPR sana juga akan ratifikasi. Jadi itu otomatis akan berlaku. Nah, apakah setelah perlakuan ini, pemberlakuan ini, itu akan langsung apa jadi dan lain sebagainya? Belum, ternyata itu masih banyak sekali PR-PR di dalamnya. Ya banyak sekali PR-PR, terutama untuk undang-undang deforestasinya itu masih belum dicabut sama sekali. Tapi nggak tahu ya, nanti apakah setelah ratifikasi kesepakatan ini, otomatis undang-undang itu akan gugur atau seperti apa? Kita nanti ya tunggu, karena ini September kan, September 2025. Nah, kesepakatan salah satunya adalah menghapus tarif 80% komoditas ekspor Indonesia ke Eropa. Salah satunya adalah CPO. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa CPO itu kemarin tuh ada lonjakan-lonjakan ya. Ya karena salah satunya itu, yang ini. Ya kita kan nggak tahu ya beritanya kan. Tetapi ya akhirnya kita tahu gitu kan. Ya, jadi ada 80% komoditas Indonesia itu akan dihapus. Ya, nggak tahu penghapusnya itu berapa benar-benar nol atau seperti apa. Tapi ya teman-teman bisa nanti tinggal diupdate ya. Ini saya hanya itu ya garis besarnya dulu termasuk pembukaan akses pasar untuk sektor agriculture, otomotif, dan jasa. Ya, yang saya belum ketemu itu adalah yang otomotif. Otomotif itu kan sebenarnya Jepang itu cukup besar juga ke Eropa ya. Kemudian habis itu Cina juga cukup besar ke Eropa ya. Nah, otomotif apa yang dimaksud di sini? Yang terakhir yang kita tahu bahwa otomotif di Euro itu harus yang green. Artinya berarti harus yang diekspor itu adalah yang electronic vehicle. Harusnya seperti itu ya. Nah, kalau yang apa kayak Astra International dan lain sebagainya itu kan masih em, fosil kan ya. Ya untuk masuk ke situ harusnya sih udah pasti udah agak susah ya. Bener nggak? Ya, nah kesepakatan di sini kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalau yang di agriculture yang kita tunggu itu adalah CPO. Udah. Ya, sedangkan yang karet, ikan, kayu, dan kopi, kopi sih mungkin oke lah ya. Tapi ini kan emiten-emitennya nggak banyak di Indonesia. Yang banyak itu adalah CPO. Ya sudah, berarti yang kita lihat itu adalah ini akan jadi katalis cukup positif untuk sektor agriculture, terutama untuk CPO. Ya, jadi sentimennya ya kalau teman-teman lihat kenapa TAPG akhirnya breakout, kemudian habis itu mencoba untuk all time high, all time high, all time high, ya salah satunya adalah ini. Nah, apabila kalau misalnya September 2025 diratifikasi dan ternyata mudah ya, jadi deforestasi segala macam ternyata ditiadakan, maksudnya ditiadakan maksudnya dalam arti dipermudah dan lain sebagainya, teman-teman akan lihat kayak saham-saham CPO, ya berarti akan siap naik kelas lagi gitu loh ya. Oke.
Jadi dengan katalis ini, kalau sampai semuanya semuanya itu ya semuanya berjalan sesuai dengan prediksi kita, maka ya teman-teman yang sudah keep THPG ya, oh, otomatis keep ya, atau mungkin ada yang nekat beli DSNG ya, otomatis keep. Itu kan dua bersaudara doang kan. Jadi kalau ya buat saya ini akan menjadi bahan bakar untuk emiten-emiten CPO. Ditambah lagi di dalam negeri sendiri itu kan sekarang lagi benar-benar dipaksa banget ya. Dari 40, 45, bahkan mungkin di 2026 mau diterapkan B50 ya. Kita nggak tahu apakah em, apa apa kita bilang ya, kapasitas produksi untuk CPO-nya itu buat di dalam negeri itu cukup nggak untuk mensuplai B50? Karena yang terakhir yang sudah pernah kita bahas juga, terakhir yang kita tahu itu adalah kalau mau dipaksakan ke B50 maka kita kekurangan itu sekitar berapa ya, 3 juta kiloliter kalau tidak salah. Ya, nah, kita nggak tahu ya dari kita bahas di awal atau di akhir tahun lalu sampai hari ini, apakah sudah ada peningkatan pada produksi CPO-nya dan sebagainya. Itu tuh memang mesti cek. Kalau tidak ada peningkatan, jadi itu dipaksakan, peluangnya adalah betul ya pemakaian untuk biodiesel itu gede CPO-nya, tetapi nanti akan ada lagi nanti kasus mengenai kelangkaan minyak sawit, apa minyak goreng ya, nanti akan ada kelangkaan untuk apa namanya mentega dan lain sebagainya. Itu nanti pasti ada akses ke sana. Ya, kita mencoba untuk memaksakan ke B50. Kemudian Aftur juga katanya mau coba pakai biodiesel, sudah dites beberapa kali ya. Jadi ada campuran minyak yang habis pakai itu namanya apa ya? Jelantah dan lain sebagainya kan. Ya, nah itu teman-teman bisa bisa cek. Jadi katalis untuk si CPO, untuk emiten CPO itu masih sangat besar. Kalau kemarin kita bicara cuman biodiesel tok ya, penggunaan untuk biodiesel itu saja sudah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat besar sekali ya, memakan produksi CPO. Nah, ditambah lagi dengan kesepakatan dagang ini. Jadi ada peluang ya, peningkatan pada produksi atau peningkatan pada laba-laba emiten CPO pasti akan meningkat. Ya, tinggal teman-teman cek aja siapa nih yang ekspor ke sana. Kebetulan TAPG ya, DSNG itu bukan ekspor sih, dia mereka lebih ke arah lokal ya. Yang ekspor ke sana itu mungkin kebanyakan kayak LSIP, Ali ya, teman-teman bisa 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 cek lebih lanjut ya. Kalau yang mungkin TAPG teman-teman udah lihat ketinggian, ya udah cek yang lain. Cek misalnya Ali, TAPG, secara teknikal kurang lebih seperti apa. Oke, nah itu habis itu visa ini Sangen itu adalah multi year atau multi ini ya, visa yang multi, tetapi ini masih berlaku kalau lu udah pernah ke Eropa sekali, baru habis itu lu bisa dapat yang multi akan dipermudah ya. Oke. Nah, kemudian habis itu ini udah ya, terakhir adalah nih sektor yang terpengaruh dari kesepakatan ini adalah ini udah pasti ya, ini agriculture-nya itu adalah CPO, kayu, karet, kopi, ikan ya. Tapi ini kan karena ini sedikit ya udah teman-teman bisa fokus ke CPO ya. Kemudian tekstil dan otomotif. Nah, ini yang saya bilang ya, standarnya terlalu tinggi. Ya, apakah Astra Internasional itu bisa mendapatkan apa keuntungan dari sini ya? Eh, ya udah teman-teman tinggal coret aja lah. Saya mungkin nggak terlalu lihat sektor ini sih. Ya, nah, oh iya, ya betul. Saya lupa ya. Ban, ya. Ya, teman-teman jadi bisa bisa lihat lah. Tapi kalau nanti kita lihat teknikalnya si GJTL ya, Pak. Ya, nah kemudian habis itu investasi dan infrastruktur. Kita tahu bahwa untuk pendanaan infrastruktur itu terutama untuk energi hijau itu dari Eropa banyak. Nah, kita berharap dengan kesepakatan ini, moga-moga mereka datang kembali. Karena kita butuh banget untuk investasi di energi hijaunya. Kita lihat ya. Nah, hilirisasi mineral. Ini pasti akan berlawanan dengan kesepakatan yang dilakukan dengan US ya. Jadi ini ya untuk yang terakhir ini masih tanda tanya besar ya. Walaupun iya kita mau sekali apa, melakukan hilirisasi, tapi setengah hati. Ngerti ya? Setengah hati. Setengah hati dalam arti
Aduh, nanti kalau misalnya nih, gua nggak turunin dari 35 ke 19 ini nih, misalnya ya, kita khawatir kalau misalnya nanti tekstil kita terus nanti apa akan di PHK dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita nggak punya nilai tawar sama sekali ke US gitu loh. Ya, teman mungkin tahu juga banyak sekali ya shot-shot yang ada. Si Trump kan bilang, oh iya Indonesia hebat, luar biasa, kita punya presiden yang oke gitu dan lain sebagainya. Kan you know Trump ya, kata-katanya kan cuman buat itu doang. Apakah dia benar-benar dari hatinya? Saya mungkin ya, you know lah, seorang pebisnis pasti itulah, mulutnya kan manis, tapi hatinya kan kita nggak tahu ya. Ya, ya teman-teman, ya jadi nggak usah termakan dengan kata-kata seperti itulah. Kalau kalau buat kita yang bisnis, kita tahu lah ya, kalau udah apa supplier kita memuji-muji kita, apalagi pesaing kita memuji-muji kita, ya you know lah, pasti ada udang di balik lempeknya kan, ya, oke. Nah, jadi ini adalah yang kesepakatan dagang antara Eropa dengan Indonesia ya. Jadi yang pasti adalah sektor tambangnya pasti itulah. Nah, yang terakhir adalah setengah jam ya. Saya udah berusaha untuk cepat banget ya. Moga-moga teman-teman saya nggak tahu cepat ya, tapi minimal eh, apa teman-teman itulah ya, nangkap lah ya apa yang saya updatein ya untuk katalisnya ya. Nah, kemudian habis itu ini ya One Big Beautiful Bill. Judulnya bagus banget ya pokoknya ya. Apa ini One Big Beautiful Bill? Kalau saya apa ngambil eh, ya saya ngambil em, apa istilahnya si Elon Musk, dia bilangnya apa, one big beautiful bill itu adalah si Trump itu mencoba untuk bikin kartu kredit untuk pemerintah US tetapi tanpa limit. Keren nggak? Tahu nggak kartu kredit ya? Kartu kredit kan adalah sesuatu yang kita sifatnya utang kan, dan lu setiap kali lu gesek lu harus tahu bahwa itu akan jadi utang dan lu harus bayar. Ya, yang jadi masalah untuk One Big Beautiful Bill yang sampai akhirnya mereka gontok-gontokan, terlepas itu drama atau apapun gitu ya. Tapi memang ini adalah sebuah undang-undang yang jangka pendeknya oke. Tetapi jangka panjangnya itu justru harusnya akan melukai em, US sendiri, termasuk di dalamnya adalah soal eh, ekonomi global itu akan tergantung di sini. Ya, jadi kalau lu tanya kemarin Pak Kris juga yang nanya ya, ini apa yang bisa menjatuhkan, salah satunya ini. Kenapa? Karena lu namanya kartu kredit kan. Lu gesek berasa nggak? Ya, enggak kan? Nanti udah jatuh tempo, baru ditagih. Nah, cuman yang jadi masalah untuk One Big Beautiful Bill ini OB3 ini adalah pembayarannya bisa diatur. Ya, pembayaran bisa diatur. Jadi isu utamanya gini, teman-teman cek ya. Pertama adalah ini bagus, pemotongan pajak korporasi hingga 15%. Is good. Ya, benar nggak? Pemotongan pajak itu jelas akan apa menggairahkan market, ya, menggairahkan market. Labanya pasti akan berkurang kan, apa bertambah kan dengan adanya pemotongan dari pajak. Jadi artinya kalau teman-teman lihat EBITDA ya, earning before tax income interest ya dan lain sebagainya ya, itu kan pasti gede kan. Nah, taxnya itu dikurangin sehingga nanti setelah dipotong sama pajak, otomatis labanya gede. Nah, kalau laba besar, pasti akan ada ekspektasi kalau emiten itu harusnya bisa menaikkan value-nya. Betul nggak? Ya, sekarang kan udah lagi ini kan, lagi laporan keuangan Q2 kan. Laporan keuangan Q2 udah mulai keluar tuh. Kalau nggak salah hari ini Netflix segala macam juga akan keluar tuh. Ya, lu akan lihat ya. Sekarang kan mungkin turun, oke? Nah, nanti ini berlaku. Begitu berlaku ini, otomatis sepertinya laporan keuangannya mereka laba-labanya naik. Ya, oke? Ya, padahal kalau lu cek-cek itu ya ada pemotongan pajak di sini. Kemudian yang kedua adalah stimulus infrastruktur besar-besaran ya, dari jalan, AI server ya, terus habis ini AI server farmnya ya. Jadi mungkin kayak data center dan lain sebagainya, jaringan listrik baru, transportasi publik. Ini sebenarnya sudah dijalankan waktu zamannya Joe Biden, tapi nggak berasa. Nah, waktu dijalankan oleh Trump, saya nggak tahu juga nanti berasa apa enggak ya.
Ya, karena apa? Infrastruktur ini sudah lama sekali tidak pernah ada eh, tidak pernah disentuh ya oleh pemerintah, terutama di US ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak di YouTube lah ya, lu lihat kenapa MRT-nya kayaknya jorok banget dan lain sebagainya, beda banget sama di tempat kita atau mungkin di negara-negara Asia itu beda banget gitu ya. Nah, kemudian habis itu lihat kayak jalan-jalan itu kan hampir boleh dibilang jalan-jalan itu semua dibangun gila-gilaan kan karena kan terkoneksi semua jalan-jalan di US itu. Jadi lu bisa jalan darat ya untuk berhari-hari ya untuk keliling US itu bisa. Ya, nah cuman ini infrastruktur ini hampir boleh dibilang udah sama sekali itu tidak pernah disentuh. Nah, ini nggak tahu apakah nanti ya ini akan dijalankan atau hanya apa janji-janji tok. Ya, dukungan penuh terhadap industri energi ingat konvensional. Ya, energi bersihnya itu bahkan hampir boleh dibilang dihapus energi bersihnya. Jadi ya memang Trump itu tidak ini ya tidak pro ke energi hijau. Jadi dia memang ya udah energi kayak gitu-gitu dia tidak ada ini ya tidak ada budget yang besar di situ. Budgetnya akan besar di energi konvensional. Jadi ya lu lihat akan pengeboran-pengeboran minyak akan benar-benar apa digenjot, kemudian habis itu perusahaan-perusahaan yang berbasis minyak itu akan mendapatkan stimulus-stimulus yang cukup besar ya untuk ekspansi dan lain sebagainya. Kemudian standby credit facility ini ya untuk belanja militer dan teknologi pertahanan. Ini udahlah ini kita tahu lah ya karena dia apa dianggap sebagai polisi dunia dan sebagainya. Jadi dananya pasti gede di situ. Relaksasi fiskal untuk belanja negara ya. Nih ini ya teman-teman cek ya tanpa batasan defisit. Kan selama ini kan lu lihat ya, oh ini udah kena plafon lagi. Kemudian habis itu nanti akan ada shutdown dan lain sebagainya. Nah ini gak ada lagi selama 2 tahun. Ya, debt suspensions itu selama 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun ke depan, lu nggak akan dengar lagi akan ada namanya shutdown pemerintah US lagi. Karena apa? Debt ceilingnya udah mulai capai apa? Udah ceiling, udah plafon ya. Sehingga itu harus dimintain lagi penambahan. Jadi nanti baru bisa dibuka lagi untuk service-service pemerintah US-nya. Jadi ya ini dengan ada RU ini dalam 2 tahun ke depan itu nggak akan ada lagi berita-berita itu ya. Nah, RU ini makanya dibilang sama Elon Musk itu sebenarnya cuma untuk menyelamatkan mukanya si Trump. Ya, mukanya si Trump. Dia kan cuma tinggal periode ini doang. Ya, nanti habis itu untuk selanjutnya dia nggak pusing. Ya, ini yang dilakukan. Jadi kalau Make American Great Again, menurut gua ya cuma slogan tok ya. Apakah benar akan banyak sekali apa perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke US dan lain sebagainya? Agak-agak susah ya. Agak susah dalam arti SDM-nya itu nggak ada. Lu misalnya lu buka manufaktur nih, buka pabrik ini sekarang ya. Nah, orang-orang US itu tidak mau, oh warga negara US itu sebenarnya tidak mau untuk bekerja di tempat pabrik. Pabrik-pabrik itu atau mungkin yang apa kita bilang third class jobnya itu lebih banyak diisi oleh imigran. Nah, imigran-imigran kan sudah dicabut ya sama si ICE itu ya. ICE itu adalah Immigrations C-nya apa gitu ya. Jadi kayak imigrasi di sini lah yang boleh nangkap-nangkap orang ya dan sebagainya. Itu udah gila-gilaan kan, dicabut kan. Jadi ini yang kita lihat ya, one big beautiful bill ya. Nah, ke depannya tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Bagus ya. Ini jelang pemilu. Jadi kan ada pemilu selanjutnya sebentar lagi ya. Terusnya mengimbangi no, dominasi manufaktur dan AI dari Cina. Ya ini kalau dalam hal ini sebenarnya agak-agak ini ya agak susah lah ya menurut saya ya. Lu nggak usah bilang dari Cina lah ya, mungkin dari Vietnam itu sebentar lagi juga manufaktur apa pusat manufaktur itu udah pasti akan pindah ke sana ya dan lu mau menarik orang masuk ke dalam US itu ya kayaknya agak agak susah lah SDM-nya itu terutama. Jadi dalam hal tenaga kerja eh, US itu nggak ada tenaga kerja yang mau kerja kasar gitu ya jadi kalau lu apa sesuai dengan si Trump bilang oh nanti ini apa nanti manufaktur akan jalan segala macam ini agak agak repot gitu nanti yang kerja siapa gitu imigrannya semua udah dicabut gitu kan udah kabur dan lain sebagainya
Ya, ini yang membuka lapangan pekerjaan di sektor industri strategis. Nah, ini yang masih sebenarnya sih tanda tanya banget. Ini makanya dibilang Elon Musk itu em, ini sebenarnya cuman dia bilang apa ya? Ya ini sebenarnya barang yang nggak guna gitu loh. Ada kok, saya ada bikin ininya sebentar ya. Dia bilang apa? Em, dia nih, dia monetisasi ya terselubung. Ya, ini akan jadi seperti itu. Kartu kredit tanpa batas untuk pemerintah. Ya, pemerintah bisa menggesek kapan saja dan membayar kemudian tanpa rencana yang jelas bagaimana melunasinya. Ya, ini saja yang sekarang saja, ini udah plafonnya udah gila-gilaan kan. September ini, saya kalau tidak salah itu buat bayar apa namanya, dia punya bunga saja itu udah berapa ratus miliar. Bunga saja, sudah sekian sekian ratus miliar. Jadi ya apa ya ini ya jelas repot banget ya. Nah, ini kenapa si Elon Musk menolak habis-habisan kita lihat ya. Ini saya ngerangkum dong ya. RU ini menciptakan defisit abadi ya. Jadi ini yang dibilang jadi kartu kredit tanpa batas untuk pemerintah, kemudian tidak efisien dan rawan korupsi. Ya, proyek infrastruktur besar ini kerap menjadi sarang pemborosan dan inefisiensi birokrasi. Ya, menurut Mas, insentif pajak yang diberikan juga bisa disalahgunakan oleh perusahaan besar untuk tax gaming daripada menciptakan nilai nyata. Kayak merusak daya saing dalam jangka panjang. Dengan uang stimulus yang terlalu murah dan terlalu banyak, perusahaan menjadi malas berinovasi. Karena terlalu bergantung pada subsidi dan potongan pajak. Ya, khawatir moral hazard ini besar dan akan terjadi seperti era bailout 2008 ini adalah pada saat kayak Lehman Brothers segala macam itu di bailout gitu. Ya. Nah, jadi ya kita sih tidak berharap ya apa yang dikhawatirkan kalau Linmas itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi minimal lu udah siap lah. Ya setidaknya lu udah siap. Itu aja. Jadi kalau pertanyaannya kapan gitu ya, apa yang akan menyebabkan mungkin nanti apa ekonomi akan kolaps, ekonomi global akan kolaps ya mungkin dari sini, dari kekuatan US dollar itu sendiri ya. Karena US dollar itu kan sampai sekarang itu belum tergantikan. Ya BRIC mau bikin mata uang sendiri ya diserang sama US ya. Kemudian habis itu Cina mau mencoba untuk dominasi, ini lagi diserang habis-habisan. Jadi ya makanya pride untuk si US di tangannya si Trump itu benar-benar keluar banget ya. Ini kan seorang businessman ya. You know lah ya, businessman bisa melakukan apapun hanya untuk memastikan rencana jalan. Betul nggak? Ya, teman-teman berbisnis pasti tahu lah ya. Ya, kita akan melakukan apapun agar bisnisnya jalan. Ya, kadang-kadang makanya moral hazardnya itu tipis banget kalau di daerah sini ya. Ini kekhawatiran utama ya. Oke, nah apa yang dikhawatirkan, ini saya ngerangkum aja ya, biar teman-teman udah nanti tinggal teman-teman mau tambahin silakan ya. Siapa tahu ada ekonom yang lebih keren lagi. Oh, udah pastilah Pak, itu mah udah nggak usah ngomong lah ya. Ya, oke. Tidak ada peningkatan pendapatan negara yang sepadan, misalnya pajak naik ya. Jadi kan ini ada pemotongan pajak nih. Nah, habis itu sekarang adalah ya tidak ada peningkatan pajak ya, tidak ada peningkatan pada penerimaan negara. Trump bilang kan negara diuntungkan nanti ya dari bea cukai dengan perang tarif ini. Tarif ini kan akan dijadikan ini kan jadi balance kan sehingga penerimaan dari bea cukai itu naik. Ya, tapi kenyataannya kita lihat dari bulan April sampai sekarang penerimaannya sebenarnya kecil, kecil banget dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan nanti di September ini. Ya, itu kecil banget. Jadi nggak hampir boleh bilang nggak ada. Oh, si Trump kan sempat ini ya, sempat membanggakan APBN-nya itu di bulan April itu surplus ya. Itu memang karena memang pembayaran pajak pada saat itu lagi jatuh tempo. Jadi penerimaan negara dari pajak itu lagi tinggi-tingginya. Kemudian habis itu bulan Juni itu surplus dan itu tidak pernah terjadi dalam histori APBN-nya si neraca perdagangannya US gitu ya. Sebetulnya peningkatannya juga kecil. Kita mesti lihat nanti penerapannya di Juli, penerapannya di Agustus. Itu juga kecil banget. Paling cuma dapat berapa ya? Kalau nggak salah itu berapa berapa hanya berapa
ratus miliar atau berapa miliar gitu ya penerimaannya dari bea cukai karena perang tarif ini. Jadi tidak ada peningkatan sangat berarti. Justru pengeluaran pemerintah dari Medicare, dari untuk pertahanan, untuk militernya, ya itu gede sekali. Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang ada. Bahkan bunga yang harus dibayarkan sebentar lagi akan lebih besar daripada pengeluaran pemerintah untuk Medicare dan pertahanan mereka. Ya ini jelas luar biasa. Makanya kan bunga ini untuk membayar bunga obligasi yang jatuh tempo di September ini, negara aja masih perlu menerbitkan utang baru. Karena itulah makanya kenapa si Trump itu mendesak sekali yang namanya si Jerome Powell itu untuk mundur, ganti yang lain. Ya walaupun walaupun ya apa pengambilan keputusan kan sebenarnya kolektif ya di The Fed ya. Tapi dengan turunnya Jerome Powell dia bisa masukin salah satu orang yang minimal ini ya sependapat sama dia lah. Ya ada orang yang merecokin gitu lah The Fed ini. Ah udah ayo turunin lah dan lain sebagainya ya. Nah, walaupun walaupun mungkin ya kemungkinan besar September ini pasti akan ada penurunan suku bunga. Kalau Juli ini saya pikir mungkin tidak ya. Kalau lihat dari data-data yang ada CPI ya itu adalah core CPI untuk inflasinya, inflasi intinya yang kita lihat kemarin itu kan naik ya, naik 0,1%. Ya 0,1% sebenarnya itu masih sosok aja. Ya, tetapi itu lebih tinggi daripada bulan lalu dan lebih rendah daripada ekspektasi pasar. Ya, it's okay gitu. Karena itulah makanya dipandang oleh market bahwa kemungkinan besar September pasti akan ada penurunan suku bunga. Ya, sekarang itu kurang lebih 60% pasar itu mengarah kepada penurunan suku bunga. 60%. Ya, jadi ya masih cukup tinggi ya bahwa ekspektasinya September akan ada penurunan suku bunga. Bank Indonesia hari ini kan penurunan suku bunga. Itu sebuah kejutan sebenarnya. Ya kenapa? Karena ya berarti ini ada dua kali nih. Dua kali Bank Indonesia sudah nurunin suku bunga yang mana Bank Indonesia pasti percaya juga di September itu pasti akan ada penurunan suku bunga. Nah itu biasanya jadi gongnya ya. Oke? Ya, nah kemudian dalam resiko jangka menengah untuk RU ini adalah yield obligasi akan naik tajam. Ya jelas karena ada apa penerbitan surat utang yang baru. Ya, kan ini kartu kredit RUU ini. Kartu kredit ya, tinggal gesek aja kan. Ya. Nah, investor asing mulai menjual treasury. Kita lihat Jepang, Cina itu udah mulai menurunkan kepemilikannya. Jepang memang iya, karena kan di dalam negerinya juga bermasalah. Cina juga sama, dalam negeri juga bermasalah. Sehingga dia butuh uang untuk mendukung stimulus atau memberikan stimulus kepada perekonomian dalam negeri mereka. Tapi harusnya sih mereka bisa mungkin menempuh cara lain, tapi mereka enggak. Ya, mereka lebih baik gue jual treasury. Mumpung suku bunganya lagi tinggi-tingginya. Ya, ini yang kita lihat ya. Kemudian rating kredit Amerika Serikat itu sudah diturunkan kembali. Jadi udah seperti 2011. Artinya si obligasinya itu semakin tidak berharga. Nah, yang kita khawatir adalah dia nerbitin treasury bonds yang baru, tidak ada yang beli. Ya, nanti yang dibeli yang beli adalah The Fed sendiri. Kalau yang beli adalah The Fed, ya ini yang balik lagi ke yang namanya ini namanya debt monetisasi terselubung ya. Jadi utang yang dimonetisasi ya. Apa sih maksudnya monetisasi? Itu maksudnya gini loh. Dia mempromosikan utangnya sendiri dan dia ngambil utangnya sendiri. Dia beli utangnya sendiri. Ya, bagaimana cara dia membeli utangnya? Yaitu apa? Mencetak uang baru. Ya, lu bisa lihat nanti di grafik M2 ya, money supply untuk M2. M2 itu adalah money supply karena mencetak uang. Lu bisa lihat ya ada kenaikan nggak dari The Fed. Yang kita tahu kemarin itu ya ada yang posting ya saya belum kelewat sih. Dia ada posting, ada ini ya, ada bukti kalau The Fed-nya itu sudah mencetak hampir 20 miliar atau berapa 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 miliar US dollar ya untuk nutupin ini utang-utang baru. Ya, lu cek deh. Ya, pasti ada itunya. Kalau nggak salah The Fed Minute deh. Ya, cuman
mesti cari karena notulen The Fed itu kan banyak banget ya. Jadi lu mesti cari sendiri. Kemudian habis itu isinya kan Inggris ya. Ya, kalau lu mencari dua bahasa itu bukan bahasa saya lagi kan. Jadi ya pasti lama sekali ya. Tapi teman-teman bisa 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 cek ulang itu. Nanti kalau ketemu juga kasih tahu saya ya. Oke. Nah, dolar Amerika Serikat itu terancam over value ya, dan sekarang nanti kita lihat teknikalnya untuk DXY ya. Itu tinggal menunggu breakdown doang. Kalau begitu dia breakdown, ya udah ya. Kita akan lihat gold naik ya. Mungkin sekarang kan lebih apa orang-orang suka bandingin juga dengan Bitcoin ya. Nah, Bitcoin juga pasti akan naik. Komoditas pasti akan rata-rata naik nanti. Bumerang inflasi, jika The Fed mulai mencetak uang untuk menopang pembiayaan utang ini, maka kita akan lihat inflasinya akan mulai naik. Ya, inflasi akan mulai naik. Sekarang kan dia ngotot banget kan, nggak nurunin. Nanti gue mau lihat dulu inflasi benar-benar terkendali apa enggak. Ya, nah kalau oke lah inflasi terkendali, tapi kalau misalnya dia jor-joran cetak uang, ya otomatis ya pasti inflasi akan mulai menanjak lagi. Nah, kalau itu terjadi, ya otomatis ya you know lah pasti akan mulai ada quantity easing lagi. Masih ingat gak kata-kata ini? Quantity easing yang waktu di em, COVID ya 2019 2020 itu kan naiknya naiknya bursa itu kan karena quantity easing ini ditopang oleh uang yang muncul dari udara. Ya, di bahasa Inggrisnya apa ya? Come out from nothing gitu ya. Benar-benar ya udah tinggal cetak aja peng gitu. Tiba-tiba lu punya uang banyak. Dari mana itu? Ya, dari ya percetakan uang. Lu lihat grafik M2-nya. M2-nya kan langsung itu kan melonjak tinggi kan. Nah, ini nanti teman-teman akan lihat deh laporan M2-nya itu pasti akan ada gelonjakan di situ. Nah, kalau dia udah mulai lonjak, ya lu akan tahu lah ya. Oke, nah kita lihat sama-sama ya. Misalnya ini adalah grafik M2-nya nih, teman-teman lihat. Ya, nanti jadi tinggal teman-teman update ya grafik M2-nya. Em, kita lihat US. Mana M2, 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 M2. Oh, di sini nggak ada. Kita lihat di sini uang M2, M2. Nah, ini M2. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini tinggal tungguin aja. Kali kalau grafik M2-nya, saya mungkin pakai line lancar, lancar, lancar. Oh, nggak bisa maksimal. Nah, ini ya. Ini kan yang di COVID nih. Ini ya, ini yang COVID nih. Ya, ini 2019, 2020, bang gitu kan. Ya, lu lihat nggak? Ya, ini lihat nggak? Eh, ya, helikopter money. Eh, saya baru dengar sih ada istilah itu, Pak. Ya. Ini lihat nggak? Ini mulai naik dari kapan? 2024, berarti tahun lalu kan? Kemudian 2025, ini naik ya, walaupun dia, teman-teman lihat ya, ini walaupun dia kok kelihatannya naiknya sedikit gitu ya. Ini banyak loh. Ya, ini berapa ya dari ini sekarang ditutup di 21,9K billions. Lu baca sendiri lah ya. Pokoknya 20K itu berarti kan 21.000 219.000. 219.000 kemudian billion. Billion itu berarti miliar ya. Berarti kita tambahin 9 lagi angka di belakangnya. Itu uang yang beredar saat ini. Itu tambahnya berapa dari bawah sini, ini bawah sini itu di Oktober 2023 itu 207 ya. Kemudian naik sampai ke atas itu 21,9. Jadi tambah berapa? Dari 20 ya 20 jadi ya tambahnya 100.000 miliar. 100.000 miliar lu sebutnya sebagai apa ya? 100.000 miliar berarti 100 triliun ya. Hah? Benar nggak sih? Ya, saya kurang bisa itu ya. Teman-teman nanti tinggal lihat ya. Tapi ini jelas ada penambahan nih. Ya, ini ada dari 2024 ke 2025 ke hari ini. Ini jelas. Kalau enggak, lu keluar dari mana uang ini? Pasti ada tambahan kan? Pasti ada cetakan baru kan? Makanya ya, teman-teman boleh, boleh cek notulen the Fed, not apa the Fed minutes segala macam. Lu pasti akan ketemu ini tambahnya berapa banyak nih? Dan tambahnya buat apa? Gitu. Ya. Nah, kalau ini begini, mungkin Cina juga pasti akan begitu. Kemudian Jepang pasti akan begitu. Termasuk Indonesia. Indonesia juga ada M2 kok. Indonesia kalau cetak uang ya tambah habis dia.
Bentar ya, mana M2-nya? Indonesia. Uang mana uang? Nah, ini M2. Nah, teman lihat ya untuk yang Indonesia ya. Nih, ya. Nih, lihat nggak? Kalau Indonesia mungkin cetak uang terus kali ya. Saya nggak tahu juga ya. Ya, teman-teman tinggal cek aja lah. Tapi yang pasti ini ini strong uptrend kalau untuk Indonesia. Ya. Oke, baik. Tadi kita bilang apa? DXY ya. Teman-teman lihat ya DXY ya. Saya pakai mandi deh. Ya, ini teman-teman kalau lihat mandinya, ya, sebentar. Ya, ini kan ada trend line di sini. Oke, itu ada trend line. Ini trend line monthly ya. Kena satu, kena dua, kena tiga. Artinya kalau ini jebol. Berarti kan tren untuk jangka panjangnya itu kemungkinan besar akan jebol. Apa artinya jebolnya DXY? DXY jebol artinya nilai atau value uang dolar itu hampir boleh dibilang mulai turun. Ya, kita bilang downtrend kalau di technical. Ya, ini sebentar di IG biar kelihatan. Nah, oke, ini teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau sampai trendline ini dia break, teknikalnya mengatakan bahwa ya udah, berarti dia siap setelah uptrend sekian lama dari 2012 ya sampai hari ini dia mungkin akan mulai turun. Ya mulai turun sebenarnya kenapa? Ya, apa apa yang akan terjadi ya? Teman-teman mungkin akan lihat kejadian kayak gini nih ya dari 2000 dari tahun 2000 terus turun sampai ke 2008. Ya, buat kita sebenarnya ya baik-baik aja, fine-fine aja ya. Tapi kalau itu sampai mempengaruhi global, ya berarti ya kita pun akan kena dampaknya, terutama di bidang ekonomi. Ya, kita mungkin akan lihat dari tahun 2000 sampai ke 2008 kan ekonomi so-so aja ya. Ya, kita mungkin akan lihatnya seperti itu. Ya, nah ada beberapa support di situ. Ya, ada beberapa support. Jadi kita tinggal lihat ya. Dari sekarang 100 ya nanti dia akan turun ke 88 enggak, nanti akan turun ke 78 enggak. Nah, apakah dengan begini ini rupiah pasti akan naik? Ya belum tentu juga. Tapi biasanya kalau ekonomi kita bagus, ya berarti currency kita akan bagus juga. Ya, ya moga-moga kita bisa memanfaatkan keadaan ini. Ya, kalau currency kita bagus, biasanya indeks kita bagus. Biasanya begitu. Kan korelasinya itu kurang lebih kan positif kan. Ya, ini kurang lebih. Oke. Nah, oke udah. Saya cukupkan dulu di sini ya. Karena ini begini aja sudah 1 jam. Ya. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan? Ya, setidaknya kita tahu bahwa jangka pendek kita dengan dua katalis itu kesepakatan antara US dengan kesepakatan antara Eropa itu cukup memberikan apa katalis positif untuk dalam negeri kita. Ya, ini ya secara tidak langsung untuk jangka pendek. Terutama dalam hal tambang agriculture. Ya, agriculture berarti ini dalam hal ini mungkin kita akan lebih tekankan pada CPO ya. Nah, kemudian yang setelah ada kesepakatan antara Indonesia dengan US, kita mau tunggu adalah reaksi dari Cina. Ya, reaksi dari Cina karena ini cukup penting. Kenapa? Karena itu adalah mitra dagang terbesar kita. Kalau dia sampai bereaksi, nah pemerintah bagaimana? Kalau dia memberikan fasilitas yang sama, ya mau gak mau si Trump nggak ngelunjak ya. Oh, lebih lu kasih fasilitas yang sama, oh gua ajar lu ya, dia balikin ke 35. Ya mau gak mau dia seperti itu ya. Ya, tapi kalau misalnya dia kasih fasilitas yang sama, berarti jangka pendek tambang kita mungkin eh, akan cukup uptrend lah ya. Ya. Kemudian habis itu teman-teman juga lihat ya, kalau dia tidak memberikan fasilitas yang sama, Indonesia tidak memberikan fasilitas yang sama kepada Cina, maka proyek yang sekarang lagi ini ya, lagi gencar sekali dilakukan oleh Cina itu adalah proyek untuk menguasai komoditas yang namanya aluminium dunia. Ya, aluminium dunia. Dia udah di Kazakhstan, kemudian di Indonesia ya. Mereka mencoba untuk menguasai komoditas ini. Oke, aluminium. Aluminium itu kan berarti adalah turunan dari bauksit. Ya, jadi ya teman-teman pasti perhatikan untuk emiten-emiten bauksit. Ya, mungkin hari ini belum. Ya, mungkin hari ini belum ngapa-ngapain.
Tapi lu bisa lihat nanti akan katalis ini pasti akan terus menguat. Apa yang lu lakukan? Contoh misalnya kemarin kan ada yang nanya soal Antam ya. Kita bisa nunggu dia pullback. Ini mandi ya. Nah, kita bisa nunggu dia pullback daerah sini. Nih ya, 2.500 sampai ke 2.250. Saya akan jauh lebih cenderung melihatnya di 2.250. Ya, bisa nggak naik sampai sini ya? Pasti bisa lah. Ya, bukan pasti bisa, sorry ya. Saya mau jangan ngomong pasti bisa ya. Tapi secara setup kita udah sering melihat kok dia pasti akan turun ke tempat yang kita mau. Ingat ya, ini padanya ada nggak ilmu cicak? Ya, ilmu cicak. Kita cuma menunggu dia datang aja. Ya, kita cuma menunggu di tempat itu ya sama seperti smart money kita nggak ngejar harga tapi kita akan menunggu dia datang ke kita ya jadi kalau lu tanya Antam ya gua akan tunggu dari situ 2.200 kemudian habis itu ada satu namanya Indi ya Indi juga kita tunggu tunggu aja ini dikit lagi ya nyampe ya di daerah mana di daerah 1.200 nggak usah dikejar-kejar ya oke ya nah thank you Pak nggak tahu nih apa ternak cicak atau gimana keren juga ya nah kita tunggu juga di situ. Oke. Ya ini kita kita bahas di ini ya di Kopdar kemarin ya. Kita tungguin di situ. Kenapa kita tunggu Indi? Teman-teman cek di itu ya katalis untuk si Indi. Apa hubungannya si Indi sama si bauksit? Ya Indi kan batu bara ya dia habis itu udah menyerahkannya ke anak perusahaannya dan lain sebagainya. Apa hubungannya dia? Nah itu ada sesuatu yang kalau teman-teman datang di Kopdar yang saya lupa bahas India kapan ya. Lu pasti mencatat deh. Oh, kalau nggak salah, kita bahas ini itu waktu kopdar kita full house. Ya, saya lupa itu kapan ya. Pasti pada saat market lagi bagus. Ya, kalau market lagi tidak bagus, biasanya kumpul-kumpul kita ada ya, Pak ya. Nah, berarti di awal tahun ini ya. Nah, kita bahas ini di situ. Ya, sebelum dia itu ya naik dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah ya saat lu menunggu di tempat itu karena proyek itu proyek yang berhubungan dengan bauksit itu akan mulai beroperasi 2025 sampai ke 2026 ya ADMR juga ada ya nah itu teman-teman tinggal perhatikan aja kalau saya nggak tahu ADMR kalau ini kita dapat setupnya ADMR ada nggak nah ADMR juga teman-teman bisa perhatikan cuma ini setupnya mungkin teman-teman bisa pakai market structure aja ya karena nggak terlalu ini tuh lihat ya ya kalau untuk teknikalnya sih mungkin lebih 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 pas ke Indi lah karena dia lebih kena kan katalis ada lu lihat deh ini ya trading frameworknya kita kan katalis ada ceritanya ada kemudian habis itu lihat fundamentalnya oke gitu kan kemudian habis itu lu lihat teknikalnya kan kena ya Indi ke kita ya dibandingkan dengan ADMR maksudnya oke nah kemudian habis itu em, apa ya tambah yang lain misalnya kayak apa dewa lah ada apa bumi ya nih Pak Kandi incar banget si bumi ini ya nah kita lihat bumi ya bumi yang kita tunggu itu di mana di sini di em, berapa sini 100 ya 100 di situ oke udah tinggal tinggal tunggu aja ini kan baru di 50 kan lu mau ambil 50 silakan ya tapi kalau 50 lu mesti punya trailing stop yang ketat ya kenapa karena itu baru 50 kan. Nah, kemudian habis itu ya kita akan jauh lebih ini ya, jauh lebih ini, jauh lebih kena kita ambil di daerah ini ya. Oke, di daerah Cepek. Ini untuk bumi ya. Sama-sama nungguin aja, nggak usah pusingin soal dia nanti eh, ke situ enggak dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman backtest setupnya dan lain sebagainya, lu pasti akan mulai udahlah ilmu cecak itu keren juga gitu ya. Ya kita menunggu aja. Oke, sama kayak WiFi. Ini WiFi ya. Lu kalau update katalisnya sih kayaknya menggoda sekali gitu ya ini ya. Ini WiFi juga sama. Kita tunggu di mana di daerah 1.300. Ya dia bisa sampai ke situ nggak? Udah punya lu nggak usah pusing. Ya tinggal apa nanti bagaimana caranya kita nggak tahu dia tiba-tiba ke situ. Begitu dia ke situ, ya lu jangan lupa bereaksi. Sering kan orang kayak misalnya contoh ya, ya misalnya nih Alam Sutra. Dia udah ke situ belum? Nih, ya dia udah ke situ kan. Nah, kemudian habis itu ngapain? Kita nggak bereaksi. Kenapa kita tidak bereaksi? Karena kita tidak punya pengalaman di situ menggunakan setup ini.
Makanya lihat aja nih ya, tinggal itu ya, tinggal teman-teman kan sebuah setup, sebuah sistem butuh di backtest itu tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa oh iya, berapa persen, berapa kali dia mampir ke situ, kemudian habis itu baru jalan. Ya, itu backtest itu tujuannya untuk itu, meyakinkan kita. Ya, meyakinkan kita, oh ya, gue berarti punya namanya win rate. Ya, kalau gue pakai begini, win rate gue adalah 60%. Misalnya. Bisa aja di 40%-nya dia lolos, blaks gitu. Tapi gue udah punya stop loss kan, berarti kan gue tahu kalau sampai dia blast 40%, resiko gue udah terukur. Tapi kalau tidak, berarti 60% itu jadi. Gitu kan? Ya, berarti 60% ini harusnya bisa menutupi 40% gue yang loss. Ya, kita udah pernah itu ya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Kita udah lihat ya bagaimana trading system dengan hanya win rate 30% sekian, bahkan sampai 40%, itu tetap bisa memberikan keuntungan buat kita. Walaupun ya ruginya jauh lebih gede. Ya, maksudnya jauh lebih banyak ya. Kita mendapatkan kerugian jauh lebih banyak dibandingkan dengan eh, menangnya. Tapi at the end menang gitu loh. Kita nggak mengalami kerugian sama sekali di daerah situ. Itu ya. Nah, bahwa ini 121 kan sekarang bumi kan lu nggak usah pusingin. Pokoknya kita tunggu aja di daerah yang kita mau. Ya kalau dia nggak sampai ke situ, ya udah forget it. Kita lihat yang lain. Karena setup itu banyak banget. Ya sinyal itu banyak banget. Kita nggak perlu harus pusingin. Ya, contoh misalnya kayak TAPG. Saya posting juga kan di IG kan. Nih, TAPG ya. Kita tungguin dari mana? Tuh, ya. Dia turun kembali ke situ. Ya, habis itu reaksi lu gimana? Ya, lu beli. Pas lu beli aja, lu tahu nggak? Yang apa ya, Pak Kris ya kemarin ngomong ya, psikologi kita juga pasti akan deg-degan. Udah turun ke situ, nggak kemana-mana. Berapa lama ini? Sebulan ya, hampir sebulan nggak kemana-mana. Ya, nah habis itu baru bener kejadian di mana nih? Di Juli. Ini misalnya gue buy di Mei. Dia baru kejadian di bulan Juli, sebulan kemudian. Ya, sebulan kemudian. Yang masalah itu di mana? Masalah di setupnya atau masalah di kita? Ya, seringkali emosi kita yang akhirnya membuat setup ini kok kayaknya gagal. Begitu dia udah naik, nah lu kejar. Ya, orang bilang apa? FOMO. FOMO kenapa? Karena lu nggak punya sistem sama sekali yang harusnya lu merasa bahwa gue buy di sini loh. Ya, gue harusnya buy di situ. Dan gue harus buy di situ. Waktu Kopdar kemarin kan banyak yang ngomong begitu ya. Ya, gue harusnya buy di situ. Tapi gue nggak sabar menunggu kemudian habis itu jadi. Ya, misalnya contoh. Nah, ini sekalian aja nih Pak Jo. DKFT. Gue harusnya buy di mana? Ya, ini kan gue buy nih, saya pada saat dia breakout. Nih, buy. Tapi kalau misalnya gue udah buy duluan, kemudian habis itu dia nggak kemana-mana, bagaimana? Ya, ambil contoh misalnya. Ini contoh mungkin, oke, ya. Ini misalnya contoh ya. Saya baru weekly deh, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ya, ini kan dia naik nih. Ini kan dia naik. Oh, gue nggak berhasil ikut ini waktu dia naik. Ini gue nggak berhasil ikut waktu dia naik. Kita tunggu apa? Tunggu dia pullback. Ini saya balik ke daily deh, biar teman-teman bisa lihat seberapa lama gue tungguin. Ya, ini kan udah. Ini pada saat ini kan di bawah ini adalah Wyckoff ya. Udah kan? Udah habis itu dia naik. Nah, pada saat dia naik, lu mungkin nanti udah kena trailing stop di sini kan. Nah, bagaimana cara gue ikut lagi? Lihat. Dia turun kembali ke area itu. Ya, turun kembali ke area itu. Tapi teman-teman harus lihat. Balik lagi nih. Dia setelah turun, ya, nih, ya. Setelah turun, terus dia naik kan. Ini lu udah pasti kena trailing stop lagi. Karena dia turun lagi. Ya, di sini kan lu udah dapet nih. Udah dapet ya. Nah, terus ini masih bisa sekali lagi loh. Tuh lihat. Dia turun sekali lagi, tapi habis itu tidak kemana-mana. Ini masih naiknya pelan-pelan nih. Ya, naiknya pelan-pelan. Ini saja, nih, pada saat di sini, lihat nggak, 30 April. Ya, 30 April, lihat candlenya seperti itu. Yang lu lakukan apa? Sama, gue juga melakukannya. Gue keluar di situ. Ya, tapi habis itu kenapa? Nih ya, ini kan, ya. Terus habis itu, treng, dia naik lagi.
ya sudah, nggak masalah. Dia naik udah ya, teman-teman udah dapat kan? Ya, jadi artinya setup ini oke bekerja. Nah, next habis itu ya lu tinggal lihat katalisnya oke apa enggak. Kalau dia lu bisa tungguin ya lu tungguin. Kenapa DKFT itu akhirnya naik? Ya, salah satunya pasti katalis tentang em, apa, kesepakatan dagang dan lain sebagainya. Karena ini murah. Ya, ini masih dalam keadaan murah. Lu lihat laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan kemarin di Q1 itu udah untung. Itu berarti turnaround banget kan? Ini kita udah ngikutin dari kapan? Ya, dari tahun lalu apa 2 tahun yang lalu DKFT ya. Nah, kemudian habis itu Q2 pasti akan bagus. Ya, pasti akan bagus. Udah ya. Nah, kalau dia udah begini, lu udah nggak usah kejar. Kalau lu nggak punya barangnya, udah nggak usah kejar, selesai udah. Gue juga udah nggak kejar lagi, gue udah ambil di situ udah selesai. Ini saja dari bawah ke sini, ya, teman-teman lihat ini kalau nggak salah 80 ya atau berapa itu. Ya ini gocap 50, ya 50-an. Ini di sini juga sempat 50 kok di sini. Ya 50-an. Ya udah selesai gitu loh. Ya ini gue nggak ikut di sini bagaimana ya sudah udah wis clear gitu. Tapi kalau lu masih punya barang, ini kan berarti nggak mungkin kena trailing stop lu. Mari kita lihat. Ya, ini 20, ini 50. Ya, ini jelas tidak, masih belum kena trailing stop sama sekali. Kalau lu masih pegang barangnya, lu pasti masih ikut. Ya, oke? Jadi teman-teman lihatlah, kita kan punya manajemen risiko, ada stop loss-nya. Ya kalau dia nggak masuk ke kita ya sudah berarti kan lu resikonya udah terukur. Nah kalau dia jalan bagaimana? Ya lu berarti ya tentuin aja lah, lu mau taking profit di mana. Kalau lu swing ya taking profit di resisten kan. Tapi kalau misalnya lu ikutin memang memang itu adalah em, apa trennya masih bagus dan lain sebagainya, kan ada trailing stop kan. Jadi instrumen-instrumen untuk menjaga pergerakan itu sebenarnya kita udah cukup lengkap, tinggal lu mau terapin apa enggak aja, gitu. Ya, oke? Udah ya, ini kalau untuk itu saya tutup terakhir dengan WRG. Apa ada apa dengan WRG? Oke, nah teman lihat ya WRG ya. Ini kan sempat jadi ini kan. Nih, lihat ya. Kan dia naik nih. Ini naik nih. Oh, oke, ini naik ya. Terus kita mau ikut. Ini kan sempat kita ikut sekali kan. Oke, dia balik ke mana pulpennya? Balik ke sini kan. Udah naik kan? Udah ya? Terus habis itu dia naik. Kemudian dia turun. Kemudian dia turun. Apa yang teman-teman lakukan? Ada trailing stop kan? Ya, udah. Wis udah kelar. Nah, udah selesai. Nah, kemudian dia turun lagi. Ya, lu tunggu lagi. Tunggu gimana? Eh, Ya udah, tunggu dia break aja. Ya, kalau dia break, lalu ikut. Kalau enggak, harusnya tidak ada alasan untuk lu ikut. Karena nggak ada setupnya. Ya, tapi kalau dia break, lu ikut. Udah. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Ya udah. Ya, nanti tinggal teman-teman ikut aja ini ya. Kalau dia ada break, lu ikut. Tapi ingat ya, kan kalau trading framework kita kan bawahnya itu katalis ya. Kalau dia nggak ada cerita, lu ikut buat apa? Gitu ya. Oh iya, publiknya gede. Ya, teman-teman tinggal cek aja lah. Kalau ini ya paling begini aja udah. Kalau enggak, ya udah lu biarin dia lari. Kemudian habis itu lu terapin setupnya itu. Setup ini sebenarnya adalah bagian dari komet. Ingat ya, itu adalah setup bagian dari komet, bukan sesuatu yang baru. Itu adalah bagian dari komet. Komet itu kan dia naik nih. Kemudian kita mau tahu ini swing low-nya itu kemana. Ya, swing low ini ya harusnya bisa diukur kan. Karena itulah makanya saya menggunakan Fibo untuk mengukurnya. Ya, sehingga itu bagian dari komet. Jadi kita nggak perlu harus tunggu sampai titik keempat baru kita ikut gitu ya. Oke, ya itu kurang lebih ya teman-teman ya. Eh, Mina itu kan kalau nggak salah sekuritas kan. Saya nggak ikut ini, Bu. Ini harusnya bukanlah menjadi saham yang perlu lu ikutin ya. Ini udah pasti nggak liquid kalau nggak salah, Bu. Ya saya nggak tahu apa yang mendasari Bu Eni untuk ikut Mina ya. Saya sih lebih baik hindarin aja lah. PRDE harusnya tidak ada apa-apa ya Pak. Ya kan? Nih pakai weekly aja.
Nah, tapi ini breakoutnya juga nggak kenceng ya, ya kan? Kayaknya tidak ada story apa-apa juga ya selain itu ya, selain mau akuisisi apa gitu ya. Ya, stem cell ya. Habis itu nggak ada. Oh, Hapsaru. Oh, oke. Berarti dia ngambil itu sekuritasnya doang, Pak. Menurut saya sih nggak itulah. Oh, cuman begitu doang. Ini ya, ini adalah WRG apa apa PRDA ini paling baru selesai turun ya. Iya. Baru kelar turun, tunggu aja lah ini mah. Harusnya sih tidak ada apa-apa ya, paling cuma itu doang, akuisisi itu doang. PRDA itu cukup cukup ini ya, cukup apa ya, cukup inilah. Cukup konservatif dibandingkan itu. Oke, nah habis itu udah terakhir ya, terakhir udah. Itu udah cukup panjang. Ya, ini Raja. Apa yang lo tungguin ya? Gue tunggu di daerah situ lah. Ini nggak tahu dapat nggak sih? Hah? Oke ya, ini adalah daerah yang lo tunggu ini. Ini Raja. Nggak tahu sih, dia bakal dapat turun baik situ apa enggak ya. Tapi ya mungkin 50 kalau nggak 2000 ya ini. Iya, daerah 2000 sampai ke 2200 2200. Kalau dia dapat ke daerah situ. Ya, oke, itu Raja ya. Kalau Petrosia teman-teman lihat. Ya, ini bonus aja ya. Ini Petro ya, tuh ya, masuk situ. Nah, berarti ini teman-teman tungguin dari sini. Ini daerah gapsnya itu mungkin teman-teman bisa tunggu dari situ. Tapi ini high-nya dulu pastiin dapat dulu ya, karena ini belum dapat high-nya nih si Petro. Tapi di respon perbankan sebenarnya bukan masalah itu kan kemarin properti kan udah merespon ya kayak Alam Sutra, BSDE segala macam kan sudah merespon kan. Tapi gong utamanya tetap di ini, tetap di The Fed ya. Kemudian habis itu perekonomiannya kita kan tidak langsung bergerak masalahnya ya. Kayak misalnya ekspor yang meningkat dan lain sebagainya kan tidak langsung bergerak. Kayak kesepakatan kita sama Eropa itu baru akan dijalankan di September. Ya, kalau Juli itu dia belum bergerak, Agustus mungkin nanti akan ada ini masih akan ada koreksi sedikit karena teman-teman lihat di ini ISG. Ya, ini kan nanti udah akan ada high baru nih. Ya, bentar lagi akan break nih. High ini ya. Nah, high ini break, nanti ini kan masih akan mentok di resisten 7324 kan. Nah, ini kan masih pergerakan naik nih. Belum ada swing low-nya. Nanti lu akan lihat akan ada swing low dulu. Apa ini gue bisa terapkan ini ya? Nanti cek ya. Kita belum dapat high nih ya. Seandainya high-nya di sini nih. Ya, dia mungkin masih akan ada swing low lagi ke daerah 7000. Ini dulu ya, tinggal lihat dulu di daerah situ 7000. Ya, habis itu baru akan ada swing ke atas. Kan penerapannya dulu, penerapannya kelar apa enggak? Dapat apa enggak? Kalau udah mulai berlaku, nah kita lihat. Kan yang kita mau tunggu kan Cina dulu ya. Cina gimana nih responnya? Kalau dia datang juga untuk nego, ya you know lah ya. Kalau jawabannya pas, udah pasti ada reaksi dari market. Ya apalagi kalau misalnya The Fed ini Juli, Juli kalau nggak salah kan ada nih. Ntar Juli, mana ya kok ChatGPT? Ini Juli kan ada ini kan, ada pertemuan The Fed kan di Juli kan. Tanggal berapa ya? Sebentar. Juli itu. Nah, tanggal 31 Juli. Ya, kita lihat aja tinggal 31-nya. Kalau betul tiba-tiba dia bikin kejutan akan ada mulai ada penurunan suku bunga di sini. Wah, ini kejutan banget pada market. Pasti akan ada reaksi. Ya, tapi kalau misalnya tidak, ya berarti ya lu akan lihat katalis-katalis tadi. Ya, kalau ini sih, perkiraannya semua kan tetap nih. Ya, 4,5 ya, hampir boleh bilang tidak ada perubahan sama sekali. Tapi, nah ini menjadi panjang ya, sebentar ya. Ini adalah em, ini adalah kesepakatan yang sudah dibikin sama mereka. Jadi ini poll untuk yang dot plotnya ya. Ini kalau teman-teman lihat di bulan September, ini kan Juli nih, lihat ya.
97,4% itu mengatakan tetap, ya, tetap 4,25 sampai 4,5. Tapi September ini adalah ini jadwal ini ya, jadwal the Fed meeting ya untuk keputusan suku bunga ya. Jadi tinggal 4 kali lagi. Jadi Juli tanggal 30, kemudian 17 September, kemudian habis itu 29 Oktober, kemudian habis itu 10 Desember. Ya, jadi kalau dia turunin suku bunga di September, ya nggak tahu nanti Oktober apa Desember masih bisa turun lagi nggak. Ya, nah kita lihat ya, ini yang September ya. Ada, oh dia turun lagi ya. Ada 52,6% setelah pengumuman CPI. Ya, 52,6. Tadinya itu di 61. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. 1 minggu yang lalu itu masih 65%. Ada penurunan suku bunga. 65. Sekarang tinggal 54. Ya, sekarang tinggal 52. Karena pengumuman CPI-nya kan lebih tinggi ya. Jadi September, kalau sampai dia tidak nurunin suku bunga, ya sudah selesai lah. Ya, jadi market akan sosok begitu aja. Kalaupun naik, itu akan jadi kenaikan yang semu. Karena nggak ada fundamental sama sekali kenaikan pada Nasdaq, S&P 500, termasuk komposit kita. Ya, tapi kalau dia turunin suku bunga, nah ini akan jadi gong baru buat kita lah, ya pergerakan ini. Itu aja, pasti market akan nunggu ini lah. Ya, jadi kalau Juli ini nggak bergerak, berarti September, apa Agustus, mungkin dia akan masih akan sideways gitu. Nah, 17 September ini akan jadi perhatian penuh kita. Naik apa enggak? Kalau dia naik, berarti kita ada rally. Ya, Santa rally, Desember rally, ya segala macam itu kan pasti ada rally. Gitu. Ya, oke. Cukup ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita nanti lanjut di hari Kamis, di hari Jumat ya. Hari Jumat besok ya, nanti kita baru lanjutin untuk Q&A-nya. Udah kepanjangan soalnya. Ya, oke. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di hari Jumat. Oke, semoga bermanfaat. Saya Jim pamit. God bless.